Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Risma Wiwita, Sarjana Teknik, Magister Pendidikan Teknik, merupakan salah seorang dosen program studi S1 Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Pesisir Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam pemaparan mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya pengantar teknologi informasi, desain grafis, rekayasa perangkat lunak, dan sistem digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu deskripsi mata kuliah yang diampu pada semester ini, yaitu mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan kode TIK 4009 yang merupakan rumpun mata kuliah pilihan berbobot 2 SKS yang diajarkan pada semester genap atau semester 2 pada program studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer. Diharapkan mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa meliputi berpikir kritis, kreatif, sistematik, dan ilmiah, berwawasan luas dalam menguasai teknologi informasi dan aplikasinya, perangkat keras, perangkat lunak, user, data, komunikasi, manajemen sistem informasi di era digital, dan etika dalam informasi. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, di mana pada bidang ini adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 4 CPL, capaian pembelajaran lulusan, dan kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan kemudian menurunkan 9 sub CPMK. Nah, kemudian dari 9 sub CPMK tersebut, kemudian dibagi lagi menjadi 14 kali pertemuan, dan belum termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Kemudian, sub CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tahap pembelajaran dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
Kemampuan akhir yang direncanakan pada tahap pembelajaran dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah adalah 1. Mampu menguraikan teori-teori pengantar teknologi informasi. 2. Mampu menjalankan teknologi informasi. 3. Menganalisis perubahan, sejarah dan perkembangan klasifikasi komputer. 4. Mampu mendesain produk dan jasa teknologi informasi dengan pendekatan kearifan lokal dalam bentuk karya ilmiah berbasis teknologi informasi. Kemudian, bahan kajian untuk materi perkuliahan selama lebih kurang 1 semester ke depan sebagai berikut. 1. Konsep teknologi informasi. 2. Pengantar teknologi informasi. 3. Perkembangan dan klasifikasi komputer. 4. Perangkat keras atau hardware. 5. Perangkat lunak atau software. 6. Proses dan memori. 7. Sistem bilangan. 8. Sistem komunikasi data. 9. Jaringan. 10. Topologi jaringan. 11. Pengembangan program terstruktur. 12. Studi kasus. Kemudian referensi yang digunakan di sini ada referensi wajib dan referensi tambahan. Selanjutnya, sistem dan metode pembelajaran yang efektif dan efisien digunakan untuk menciptakan lulusan yang berkompeten di bidang teknologi, informasi, dan komputer. Sistem pembelajaran berupa tatap muka langsung atau luring, penugasan terstruktur, belajar mandiri. Kemudian, sistem tugas dengan mengirimkan soft copy ke email dosen atau penyerahan dalam bentuk hard copy. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah yang pertama, penyampaian materi atau metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi kelompok. Yang ketiga, pemberian kuis. Metode penyampaian materi atau metode ceramah yang dimaksud di sini digunakan agar mahasiswa dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran, serta diharapkan dapat terjadi interaksi personal antara dosen dan mahasiswa di tengah-tengah pemberian materi. Kemudian, untuk diskusi kelompok di sini, saya memberikan suatu permasalahan studi kasus atau fenomena yang terkini untuk dibahas. Tujuan diskusi ini agar mahasiswa dapat bertukar pikiran dan memberikan solusi serta mahasiswa lebih aktif lagi dalam menyumbangkan ide-ide kreatif, logis, dan saling menghargai pendapat orang lain. Pemberian kuis pada mahasiswa yang menjadi alternatif pada penilaian mahasiswa dan memicu mahasiswa lebih serius dalam proses belajar mengajar. Secara teknis bisa diberikan apabila perkuliahan telah selesai. Ini juga sebagai bahan review untuk perkuliahan yang disampaikan sebelumnya. Untuk mempermudah menyampaikan materi, saya menyiapkan bahan ajar berupa slide pembelajaran dalam bentuk PowerPoint. Kedua, handbook atau buku ajar sesuai dengan RPS. Kriteria penilaian, patokan yang digunakan
kriteria penilaian patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilaian agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif dan kualitatif. Terdiri dari kesesuaian, kelengkapan, kecukupan, orisinalitas, ketepatan waktu. Kemudian, kriteria presentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut dan totalnya 100%. Bobot penilaian di sini saya 10% keaktifan pada mahasiswa dan 20% tugas dan diskusi, 30% ujian tengah semester, 40% ujian akhir semester. Sebagai penutup, itulah aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan melakukan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas secara tatap muka langsung atau luring. Selamat menyaksikan. Silakan dipimpin doanya dengan
Kegembiraan. Gembira ya, supaya senang kita bisa kita main di kafe atau di internet atau di komputer, itu untuk kegembiraan. Kemudian selanjutnya untuk sumber atau perolehan informasi. Dari mana kita dapat perolehan informasi? Dari mana kita dapat perolehan informasi? Pustaka, kemudian media massa, wawancara, tulisan, atau perangkat bantu lainnya. Kemudian sumber perolehan lainnya berupa manual, mesin mekanis, ya, apa lagi? Alat elektronik. Apa yang membuat informasi berguna? Apa yang membuat informasi berguna? Akurat, keakuratannya. Kemudian apa lagi? Dari kakaknya. Apa lagi? Fleksibel atau gampang dicerna. Kemudian apa lagi? Dapat dipercaya. Kemudian berbunga, mudah diakses, berdasarkan fakta. Kemudian tepat waktu, tidak terkontaminasi. Kemudian pada lingkungan kerja saat ini, karakteristik itu perubahannya itu sangat cepat atau kompleks. Ekonomi global, kemudian berfokus pada pelayanan. Kemudian saat ini kita diharapkan menghasilkan output yang lebih banyak, tetapi dengan input yang lebih sedikit. Maksudnya keluarannya itu lebih banyak dengan pengeluaran kita yang lebih sedikit. Penghasilan lebih besar, pengeluaran lebih sedikit. Itu hukum ekonomi. Kemudian penggunaan teknik informatika banyak digunakan dalam organisasi dengan menggunakan teknologi informasi. Bahkan untuk solusinya dalam kasus-kasus tertentu hanya membutuhkan teknik informatika ini. Oleh karena itu, pengetahuan tentang teknologi informasi sangat penting saat ini ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jadi komponen dalam teknik informatika atau teknologi informatika itu ada beberapa di sana, bisa dilihat di depan. Ada hardware, kemudian software, kemudian firmware, ya, kalau hardware itu bagiannya bisa dilihat atau bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya CPU, memori, dan ya, software juga bisa ditemukan. Ya, hardware atau MP bisa digunakan atau ditemukan untuk penyimpanan, contohnya hard disk eksternal. Kemudian brandware, ya, penggunaannya itu untuk programmer, kemudian analis, kemudian user, manual, ya, cyber law. Kemudian di sini ada komponen-komponen dalam teknologi informasi. Ada user itu informasi ya, informasi. Kemudian aplikasi softwarenya baru dimasukkan ke dalam perangkat lunaknya. Kemudian sistem yang mengolahnya. Kemudian komputer, hardware yang tempat
dicintai kalau entah Berapa jam? bantah Generasi kedua, kecil dia lah tolong kan nak kecil kan nak kecil tolong lah generasi ketiga 1964 sampai 1970. Nah, itulah generasi komputer sampai sekarang ini generasinya sudah generasi 11. Sudah generasi ke-11 ya. Itu bisa dipelajari nanti dengan membuat tugas di rumah. Untuk itu ada yang ingin dipesankan? Nah, jadi kesimpulan perkuliahan kita hari ini itu sejak dulu manusia sangat membutuhkan informasi, tapi mereka bukan informasi dari teknologi. Mereka informasinya seperti masih zaman purba sebelum ada teknologi, itu mereka menggunakan bukan menggunakan kertas dan pena atau mesin stick. Itu belum ada teknologi informasi. Kalau sekarang kita sudah memiliki teknologi informasi dengan memiliki komponen hardware, software, firmware, infoware. Jadi sudah lengkap semua informasi yang kita gunakan hari ini. Itulah kesimpulan dari mata kuliah hari ini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Nah, tugas tadi saya silakan dikumpulkan minggu depan. Hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam